Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat nggih. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan sedikit mengulas tentang materi kita hari ini, yaitu materi dakwah dan kelestarian lingkungan hidup. Banyak sekali permasalahan nih di lingkungan hidup kita yang sudah muncul menjadi trending, yang sedang booming dan banyak sekali diperbincangkan karena sangat berkaitan erat dengan pengaruh terhadap kehidupan manusia saat ini. Nah, gitu nih teman-temanku. Nah, perubahan iklim juga sangat berpengaruh. Pemanasan global serta bencana dahsyatnya dalam skala besar yang menghiasi halaman-halaman media nih. Ada juga bencana longsor, kemudian ada bencana banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, itu semua sih ulah perbuatan dari siapa sih? Nah, yang pasti perbuatan itu adalah berasal dari manusia itu sendiri. Nah, banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di dunia ini karena ulah perbuatan manusia yang kurang arif terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk dalam ranah itu, kita membahas dakwah terlebih dahulu ya. Dakwah di sini bisa dilihat dari segi bahasa, yaitu dakwah berasal dari bahasa Arab ad-da'watu atau dakwah. Dakwah sendiri memiliki 3 huruf asal. Nah, ada dal, ada ain, dan ada wawu. Ketiga huruf itu kemudian terbentuklah beragam makna. Ada yang maknanya mengajak, ada yang menyeru, memanggil, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ini dari para pakar. Nah, di sini saya mengambil salah satu dari pakar, yaitu menurut Fazlur Rahman, MA. Nah, begini. Dakwah itu artinya suatu seruan, ajakan, dan panggilan bagi umat manusia untuk menuju ke jalan Allah, yaitu jalan menuju Islam. Upaya tiap muslim untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan fungsi keislaman dan fungsi kerahmatan. Seperti itu. Jadi bisa digarisbawahi bahwa dakwah merupakan suatu upaya mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Nah, segala sesuatu itu yang bersifat ajakan atau seruan untuk berbuat baik maka bisa dikatakan sebagai dari dakwah, seperti itu. Oke teman-teman, lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu kita sedikit membahas saja tentang lingkungan. Nah, di sini sudah jelaskan bahwa lingkungan itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi sekitarnya atau alam sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Nah, dalam artian misalkan kita berbuat baik dengan alam, maka alam pun juga akan berbuat baik kepada kita. Begitupun sebaliknya. Jadi begini. Nah, dalam akar-akar kesadaran dalam untuk melestarikan lingkungan hidup dalam Islam, pada dasarnya telah begitu gamblang. Sudah dibahas ya dalam sumber-sumber ajaran Islam, seperti baik di Al-Quran maupun hadis maupun sunnah. Dalam sebuah hadis panjang pun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menarasikan bahwa ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang al-ihsan, kemudian Nabi pun menjawab bahwa al-ihsan adalah apabila kita melakukan suatu ibadah, maka hendaklah kita itu merasa bahwa kita seakan-akan melihat Allah. Namun, jika kita tidak bisa melihatnya, maka
yakin aja bahwa Allah juga melihat kita. Nah, misalkan kita lihat dengan teliti bahwa ada tiga aspek yang terkandung di dalam hadis tersebut yang berkaitan dengan al-ihsan. Pertama, ihsan kepada Allah. Kedua, ihsan kepada sesama. Dan yang terakhir yaitu ihsan kepada alam semesta atau lingkungan. Nah, sangat jelas sekali nggih di situ pembahasannya. Akan tetapi, mari kita perjelas kembali tentang bagaimana sih cara melestarikan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Maka hal itu akan dibahas oleh Mas Farhan Zazuli. Oke. Tolong disimak baik-baik ya. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Zain terkait definisi dakwah, apa itu dakwah. Kemudian masuk pada poin 2, yakni dakwah dalam pelestarian lingkungan hidup. Sebelum masuk ke dakwah dalam pelestarian lingkungan hidup, kita perlu mengetahui apa itu lingkungan hidup. Nah, lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi jelas, lingkungan itu mempengaruhi kehidupan, pola atau sistem dari pengembangan hidup manusia. Entah itu dari lingkungan biotik, abiotik, ataupun sosial budaya. Jadi ketika komponen itu mempengaruhi kehidupan dari manusia. Kemudian lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup. Jadi ini jelas ya. Jadi lingkungan hidup itu dari satuan seluruh makhluk hidup. Tidak hanya makhluk yang hidup ataupun non-hidup, biotik ataupun abiotik. Dan yang mana dalam lingkungan tersebut adanya interaksi dari seluruh spesies dan sumber daya alamnya. Nah, seperti itu terkait lingkungan hidup. Kemudian kita ketahui masalah lingkungan hidup ini menjadi isu global, terkhusus pada sampah, yang mana sampah itu menjadi masalah utama terkait kerusakan alam. Kita bisa melihat di sekitar lingkungan kita, lingkungan terdekat khususnya, masih banyak sekali masyarakat, orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah ke kali, membuang sampah ke tempat yang sekiranya itu bukan tempat sampah, dan yang lainnya. Kemudian tidak hanya itu, tapi masih banyak orang-orang yang tak bertanggung jawab mengeksploitasi sumber daya alam dengan berlebihan. Bahwasannya itu semua tidak boleh, karena ketika sumber daya itu dieksploitasi secara berlebihan, secara over, pasti akan memberikan dampak ke depannya bagi manusia itu sendiri, terutama pada dampak yang buruk. Karena agama Islam telah mengajarkan bahwa manusia itu adalah pemimpin di bumi, khalifah fil ard, yang mana pemimpin itu bijak, pemimpin itu mengayomi, bukan menghakimi, pemimpin itu humanis, bukan vandalis. Maka dengan hal ini kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama Islam
yakni terkait pelestarian lingkungan hidup. Oke, selanjutnya masuk pada dakwah dalam pelestarian lingkungan hidup. Di sini seperti apa sih peranan dakwah dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup? Nah, di awal sudah dijelaskan oleh Mbak Zain bahwa dakwah itu mengajak, menyeru pada hal kebaikan. Nah, tujuan dari dakwah itu tidak hanya berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan manusia dengan alam. Bagaimana manusia itu memperlakukan alam, bagaimana manusia itu menjaga ekosistem lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dengan hal ini dakwah bilhal menjadi sarana atau metode yang dirasa tepat dalam peranan dakwah mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Namun kita perlu ketahui, dan semestinya teman-teman juga tahu ya, terkait dakwah bilhal, bahwa dakwah bilhal itu adalah metode dalam memberikan suatu pemahaman itu dalam bentuk contoh langsung, dalam bentuk tindakan atau teladan. Kemudian pesan yang disampaikan tidak dalam bentuk kata atau perintah, akan tetapi dalam bentuk perbuatan yang mencerminkan sikap seorang muslim. Nah, jika kita memperhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita, masih banyak masyarakat, masih banyak orang yang membuang sampah itu sembarangan, sehingga kita bisa melihat sampah yang berserakan, entah itu di jalan, di sungai, ataupun di sekitar rumah kita. Sehingga ini menjadi suatu bukti bahwa kebersihan itu hanya sebatas harapan, masih sebatas angan-angan, belum tercermin pada skala perbuatan. Nah, oleh karena itu dakwah bilhal bisa menjadi patron utama dalam menjawab tantangan dan solusi bagi kelestarian lingkungan hidup. Karena jika seseorang itu dapat mewujudkan pelestarian lingkungan dengan perbuatan, dengan tindakan, diharapkan dakwah seperti itu, dakwah bilhal itu dapat memberikan suatu contoh rangsangan terhadap masyarakat agar ikut serta dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Karena dirasa tindakan itu dapat memberikan suatu impuls pada masyarakat untuk ikut serta. Karena kita lihat saat-saat ini dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan tidak cukup untuk membangkitkan rasa keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan terkait apa itu dakwah dan bagaimana peranan dakwah dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Ya, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.